Hai Tenusa, ketemu lagi dan video kali ini bukan review tapi lebih ke cerita user experience pemakaian sehari-hari. Smartphone yang mau kita obrolin adalah produk tahun lalu iQOO 12. By the way, brand ini emang lagi gacor-gacornya ya. Selain dari harga dan spek yang kompetitif, buat yang mungkin belum tahu, layar smartphone ini dikasih perlindungan garansi khusus untuk masalah lightsaber atau layar bergaris. Nah, masa garansinya nggak tanggung-tanggung, bukan 1 atau 2 tahun, tapi malah sampai 4 tahun. Ini bikin yang pakai jadi berasa lebih aman dan nggak perlu lagi was-was. Sesuatu yang nggak akan kalian temuin di brand S dan brand lainnya. Saya udah pakai smartphone ini sebagai daily driver hampir setahun pemakaian dan smartphone ini jadi pembelian terbaik selama 1 tahun ke belakang. Salah satu alasan terbesar kenapa saya masih sangat happy menggunakan smartphone ini ada di spesifikasinya yang komplit, rata, dan all-rounder. iQOO 12 jualannya nggak cuma performa, nggak seperti brand sebelah yang spek performanya dibentokin, sementara spek yang lainnya disunat dibikin ala kadarnya. Coba deh, kalian cari smartphone saat ini di harga segini yang punya data checklistan sebanyak ini. Mulai dari prosesor Snapdragon tier paling atas, internal storage setengah terabyte plus RAM 16 GB, punya layar AMOLED LTPO, refresh rate-nya 144 Hz, baterai gede, charger kenceng plus baterainya awet. Kamera periskop 3 kali optical zoom dan ultrawide-nya sudah berautofokus. UI-nya enteng, user-friendly namun tetap kaya fitur. Yang terakhir, pelayanan service center yang bisa kasih extra service. Gimana? Ada nggak? Coba kalau ada, drop komen di bawah. Buat yang suka tanya-tanya melulu HP apa yang bisa dipakai jangka panjang, jawabannya ada di 7 poin tadi. SoC flagship Snapdragon 8 Gen 3 punya skor Antutu 2 juta poin. So, jangan tanya lagi deh soal multitasking, editing, sampai ke gaming, semuanya bisa dijalanin smartphone ini dengan sangat gamping. Walaupun kelasnya ada di bawah Snapdragon 8 Elite, seenggaknya buat ngebantai game-game Android favorit, settingan mentok rata kanan, performa dari iQOO 12 sangat-sangat memuaskan. Di gamingnya itu performanya sadis, FPS-nya mentok abis, dan yang paling penting suhunya bisa terjaga tipis-tipis. Semuanya berkat kombinasi SoC monster, sistem UI yang efisien, dan tentunya cooling system yang proper. Bahkan nih dengan spek sebegini kencang, buat yang nggak puas mainin game-game Android, kalian bisa agak belok sedikit untuk mainin game-game emulator, entah itu game dari platform PC ataupun dari konsol. Yang cukup bikin kaget, ternyata overall gameplaynya bisa selancar dan sejernih itu. Tinggal dimodalin aja gamepad Bluetooth ratusan ribu, kita udah bisa sulap iQOO 12 jadi mesin gaming alias konsol wannabe. Apalagi dengan jumlah storage setengah terabyte, usernya jadi bisa lebih luasa buat nampungin banyak game dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, iQOO 12 bukan tanpa kekurangan. Pertama, software di mode gaming masih terlalu basic. Bahkan nih untuk sekedar real-time FPS meter aja di sana nggak ada. Yang kedua, dia nggak punya fitur bypass charging. Jadi sedikit hambatan terutama buat user yang pengen main game berjam-jam tanpa harus menjalani siklus pengisian baterai. Nah, ngomongin soal baterai, iQOO 12 masih pakai standar baterai 5000 mAh. Kalau soal irit-iritan ya jelas masih kalah sama yang 6000 atau bahkan 7000 mAh. Tapi so far dia masih sanggup dipakai seharian penuh dengan sekali charge. Rata-rata SOT-nya di kisaran 6 sampai 6,5 jam. Charger bawaannya juga beneran ngebut banget. Nah, buat deretan baterai yang lebih panjang, charging system di iQOO 12 punya fitur charging limit dan juga mode standby optimalisasi. Performa monster sama sekali nggak bikin kamera iQOO 12 jadi seadanya. Justru setup kameranya lebih mirip sama yang biasa ditemuin di smartphone real flagship. Dia punya kamera periskop up to 100 kali hybrid zoom dan semua lensanya udah berautofokus. Nah, buat kalian yang suka bikin konten menggunakan kamera dari smartphone, fitur pro videonya iQOO 12 cukup lengkap, bahkan ada pilihan input mikrofon via external mic dan juga Bluetooth. Sesuatu yang masih sangat jarang ditemuin di smartphone yang posisinya bahkan bukan kamera sentris. Pokoknya untuk 3 kamera belakang semuanya ngeri. Paling yang jadi bagian minus ada di kamera selfie yang terlalu standar untuk smartphone di harga segini. Dan ini sepertinya udah final ya, alias emang nggak bisa diimprove lagi. Yang penasaran yuk coba disimak dan dinilai sendiri aja hasil kamera iQOO 12 saat ini seperti apa.
Oke guys, ini dia Vivo IQ 12 atau IQ 12. Ini dia di Vantage OS 12 ya, dengan Android 15-nya, dan ini kita rekam di 4K 30 fps. Sorry, 4K 60 fps. Ini stabil lah ya, bukan yang stabil banget, tapi ini hitungannya udah stabil. Oke, ini salah satu kelebihan di IQ 12 ya, dia bisa walaupun di 1080p 30 fps doang, tapi dia bisa kasih efek bokeh kayak gini. Dan ini bokehnya tuh keren ya, nggak kelihatan banget editing, jadi masih enak buat dilihat, walaupun mungkin ya stabilisasinya agak kurang aja kalau untuk di video selfie-nya. Spek Monster wajib banget didukung sama software yang mumpuni, dan Vantage OS emang punya kelebihan di performa komputasi yang ringan, dipakainya relatif gampang, dan mirip banget sama Android stock. Tapi harus diakui juga kalau Vantage OS masih ketinggalan sama yang lain, terutama di sektor desain, layout, dan juga fitur AI. Buat user yang tipe orangnya bosenan, sepertinya bakal kurang cocok nih sama Vantage OS. Masih kalah fitur sama HyperOS dari grupnya Xiaomi yang semakin kesini-sini sudah semakin intuitif. Fitur AI di IQ 12 juga sangat terbatas, dan sebagian besar hanya menggunakan AI berbasis Google Service. AI Eraser di galeri bawaan sebenarnya bagus banget. Hasil editannya itu presisi dan masih kelihatan rapi dan natural. Cuma ya AI bawaan tadi baru sebatas itu aja. Sisa AI service lainnya terpaksa harus pakai layanan Google. Seperti misalnya fitur Circle to Search, Screen Translation, dan juga Live Transcribe. Bahkan bisa dibilang masih ketinggalan sama HyperOS Xiaomi yang AI service-nya bawaannya jauh lebih banyak. Ada kabar baik, jadi pihak developernya Vivo dan IQ saat ini dalam masa persiapan untuk merilis Origin OS versi global yang secara visual design dan AI jauh lebih kaya fitur dibandingkan Vantage OS saat ini. So, menarik banget dan patut ditunggu debutnya bakalan seperti apa. So, stay tune terus. Oke, di poin penutup kita bahas soal build quality. Ya sama sekali nggak ada masalah, soalnya emang bodinya premium dan nggak main tuh plastik-plastikan. Handling di tangan emang rada legaan, tapi ya nggak sampai over kegedean. Masih cukup nyaman lah buat sehari-hari. Tapi minusnya ya dia masih pakai IP rating 54 dan dia tuh belum support eSIM. Sama juga kayak layar AMOLED LTPO 144Hz-nya yang luar biasa cakep. Nah, khusus untuk layar ada fitur menarik yang mungkin nggak banyak brand lain punya, yaitu resolusi layarnya bisa di-adjust mau pakai 1.5K atau resolusi Full HD+. Kalau saya pribadi lebih sering pakai yang Full HD+, karena bikin performanya jadi lebih enteng. So, itu dia tadi IQ 12, smartphone rilisan tahun lalu yang saat ini masih saya pakai sebagai daily driver, dan saya tuh suka banget sama overall performanya karena dia bisa all-rounder untuk penuhin semua kebutuhan. Kalau dibandingin sama flagship killer rilisan terbaru saat ini, pastinya ada beberapa poin yang ketinggalan. Tapi bedanya ya nggak jauh banget. Justru malah di poin-poin yang lain, smartphone ini performanya masih lebih bagus. Bisa dibilang ya lebih banyak plusnya daripada minusnya. Buat yang di luar sana masih pakai smartphone ini, yuk saling sharing dan tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, tetap semangat semuanya, dan Hayat Tengmuza pamit. Yo.